Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 2 kurikulum Merdeka. Bab 16 halaman 112 sampai 113. Bilangan dan perhitungannya. Ayo hitunglah 100 kali dan 1/100 kali bilangan-bilangan berikut. Soal nomor 1. 5,18. Nah adik-adik, untuk memudahkan menghitung bilangan desimal, jika dikali 100, maka geser koma ke kanan 2 langkah. Nah jika dibagi 100, maka geser koma ke kiri 2 langkah. Kita kerjakan soal nomor 1, 5,18 dikali 100. Karena dikali 100, maka kita geser komanya ke kanan sebanyak 2 langkah. Perhatikan komanya. Kita geser sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah adik-adik, untuk koma di belakang sendiri tidak perlu kita tuliskan. Berarti 5,18 dikali 100 hasilnya sama dengan 518. Lanjut, 5,18 dikali 1/100. 5,18 dikali 1 yaitu 5,18/100. Nah, di sini bisa kita tuliskan menjadi 5,18 dibagi 100. Jadi adik-adik, 5,18 dikali 1/100 bisa kita tulis menjadi 5,18 dibagi 100. Karena dibagi 100, maka komanya kita geser ke kiri 2 langkah. Perhatikan komanya. 1 langkah kita kasih 0. Kemudian langkah kedua kita kasih 0. Jadi 5,18 dikali 1/100 hasilnya sama dengan 0,0518. Lanjut soal nomor 2, 0,407 dikali 100. Kita geser komanya 2 langkah ke kanan. Perhatikan komanya. 1, 2. Nah, sudah 2 langkah, jadi hasilnya sama dengan 40,7. Kemudian 0,407 dikali 1/100 sama dengan 0,407 dibagi 100. Karena dibagi 100, berarti kita geser komanya ke kiri 2 langkah. 1, 2. Jadi hasilnya 0,407 dibagi 100 sama dengan 0,00407. Lanjut soal nomor 3. 13,4 dikali 100. Kita geser komanya 2 langkah ke kanan. 1, kita tambah nolnya di sini, 2. Sudah 2 langkah. Untuk koma di belakang sendiri tidak perlu kita tulis, maka hasil akhirnya menjadi 1340. Kemudian 13,4 dikali 1/100 sama dengan 13,4 dibagi 100. Karena dibagi 100 kita geser komanya 2 langkah ke kiri. 1, 2. Kita tambahkan 0 di sini. Jadi hasilnya sama dengan 0,134. Soal nomor 4, 3600 dikali 100. Nah, di sini biar mudah tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 2. Berarti 3600 kemudian kita tambahkan nolnya ada 2, maka hasil akhirnya menjadi 360.000. Kemudian 3600 dikali 1/100 sama dengan 3600 dibagi 100. Di sini tinggal kita geser komanya. 3600 berarti komanya itu di belakang sendiri. 1, 2. Nah adik-adik, untuk 0 di belakang koma tidak perlu kita tulis, maka hasil dari 3600 dikali 1/100 sama dengan 36. Lanjut, ayo berhitung. Soal nomor 1, 8 dikali 1,6. Kita hitung menggunakan cara bersusun. Jadi, ketika menghitung perkalian desimal, kita tidak perlu perhatikan dulu komanya, kita hitung seperti biasa. 6 dikali 8 yaitu 48, 1 dikali 8 yaitu 8,
kemudian kita jumlahkan. 8, kemudian 8 tambah 4, yaitu 12. Nah, sekarang perhatikan soalnya. Pada soal, jumlah angka di belakang koma yaitu satu angka. Maka kita letakkan komanya di sini, satu angka dari belakang. Jadi, 8 dikali 1,6 sama dengan 12,8. Soal nomor 2, 5 dikali 2,2. 2 dikali 5 yaitu 10, kemudian 2 dikali 5 yaitu 10. Kita jumlahkan, 0, 1 tambah 0, 0, satunya turun. Perhatikan soal, di belakang koma ada satu angka, maka komanya kita letakkan di sini satu angka dari belakang. Nah, adik-adik, untuk angka 0 di belakang koma tidak perlu kita tuliskan, maka hasil akhir dari 5 dikali 2,2 sama dengan 11. Soal nomor 3, 32 dikali 6,4. Kita hitung, 4 dikali 2 yaitu 8, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 6 dikali 2 yaitu 12, kita tulis 2, nyimpen 1. Kemudian 6 dikali 3 yaitu 18, 18 tambah 1 sama dengan 19. Kita jumlahkan, 8, 2 tambah 2, 4, 9 tambah 1 yaitu 10, kita tulis 0, nyimpen 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Perhatikan soal, untuk angka di belakang koma di sini ada satu angka, maka komanya kita letakkan di sini satu angka di belakang koma. Jadi untuk nomor 3 hasil akhirnya yaitu 204,8. Soal nomor 4, 2,4 dikali 1,5. Kita hitung, 5 kali 4 yaitu 20, kita tulis 0, nyimpen 2. Kemudian 5 dikali 2 yaitu 10, ditambah 2 sama dengan 12. Lanjut kita hitung 1 dikali 4 yaitu 4, 1 kali 2 sama dengan 2. Kita jumlahkan dulu, 0, 2 tambah 4, 6, 1 tambah 2, 3. Perhatikan soal, total angka di belakang koma yaitu ada 2 angka. Maka di sini kita letakkan komanya 2 angka dari belakang. Untuk 0 yang di belakang sendiri tidak perlu kita tuliskan, maka hasil akhir untuk soal nomor 4 yaitu 3,6. Lanjut soal nomor 5. 5,72 dikali 8,1. 1 dikali 2 yaitu 2, 1 kali 7 sama dengan 7, 1 kali 5 sama dengan 5. Lanjut, 8 dikali 2 yaitu 16, nyimpen 1, 8 kali 7 yaitu 56, ditambah 1 sama dengan 57, kita tulis 7, nyimpennya 5. 8 kali 5 yaitu 40, 40 tambah 5 sama dengan 45. Kita jumlahkan, 2, kemudian 7 tambah 6 yaitu 13, kita tulis 3, nyimpen 1, 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 7 sama dengan 13. Tulis 3, nyimpen 1. 1 tambah 5 sama dengan 6, 4-nya turun. Nah, adik-adik perhatikan soalnya. Total angka di belakang koma yaitu ada 3 angka. Maka komanya kita letakkan di sini 3 angka dari belakang. Nah, di sini, maka untuk soal nomor 5 hasil akhirnya yaitu 46,332. Soal nomor 6. 0,4 dikali 0,28. 8 kali 4 yaitu 32, kita tulis 2, nyimpen 3. Kemudian 8 kali 0 yaitu 0, 0 tambah 3 sama dengan 3. Lanjut, 2 dikali 4 yaitu 8, 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 4 yaitu 0, 0 dikali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan, 2 turun, 8 tambah 3 yaitu 11, kita tulis 1, nyimpen 1. Satunya turun, kemudian di sini 0. Perhatikan soal, total angka di belakang koma ada 3 angka, maka komanya kita letakkan di sini, 3 angka dari belakang. Jadi untuk soal nomor 6, hasil akhirnya adalah 0,112. Lanjut soal nomor 7. 9 dibagi 0,5. Nah, di sini biar mudah,
Pembaginya yaitu bilangan desimal kita rubah menjadi bilangan bulat. 0,5 ada satu angka di belakang koma. Biar komanya hilang, kita kali dengan 10. 0,5 dikali 10 yaitu 5. Karena bilangan pembaginya dikali 10, maka angka depannya juga kita kalikan dengan 10. 9 dikali 10 sama dengan 90. Jadi di sini tinggal kita hitung 90 dibagi 5, hasilnya sama dengan 18. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya sama dengan 18. Soal nomor 8, 48 dibagi 1,6. Di sini pembaginya kita rubah menjadi bilangan bulat. Ada satu angka di belakang koma, maka kita kali dengan 10. 1,6 dikali 10 sama dengan 16. Karena pembaginya dikali 10, maka bilangan depannya juga kita kali dengan 10. 48 dikali 10 sama dengan 480. Jadi kita hitung 480 dibagi 16. Hasilnya adalah 30. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya sama dengan 30. Lanjut soal nomor 9, 54 dibagi 1,8. Kita rubah pembaginya menjadi bilangan bulat, maka kita kali dengan 10. 1,8 dikali 10 sama dengan 18. Kemudian 54 dikali 10 sama dengan 540. Tinggal kita hitung 540 dibagi 18 hasilnya sama dengan 30. Jadi untuk soal nomor 9 hasilnya sama dengan 30. Lanjut soal nomor 10, 1,2 dibagi 0,3. Pembaginya kita rubah menjadi bilangan bulat, karena ada satu angka di belakang koma, maka kita kali dengan 10. 0,3 dikali 10 sama dengan 3, kemudian 1,2 juga kita kalikan 10. 1,2 dikali 10 sama dengan 12. Jadi tinggal kita hitung 12 dibagi 3 sama dengan 4. Untuk nomor 10 jawabannya sama dengan 4. Lanjut soal nomor 11, 8,05 dibagi 3,5. Pembaginya kita rubah menjadi bilangan bulat, ada satu angka di belakang koma, maka kita kali dengan 10. 3,5 dikali 10 sama dengan 35, kemudian 8,05 juga kita kali 10. Hasilnya yaitu 80,5. Sekarang kita hitung 80,5 dibagi 35. Hasilnya adalah 2,3. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya sama dengan 2,3. Soal nomor 12, 0,03 dibagi 0,15. Kita rubah pembaginya menjadi bilangan bulat. Perhatikan ada dua angka di belakang koma, maka supaya menjadi bilangan bulat kita kali dengan 100. 0,15 dikali 100 sama dengan 15. Kemudian 0,03 juga dikali 100, hasilnya yaitu 3. Tinggal kita hitung 3 dibagi 15, hasilnya sama dengan 0,2. Jadi untuk nomor 12 jawabannya sama dengan 0,2. Lanjut soal nomor 13. Nah selanjutnya kita akan mengerjakan soal penjumlahan pecahan. 3/4 ditambah 1/8. Di sini penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 8 yaitu 8. Jadi di sini penyebutnya kita rubah menjadi 8. Selanjutnya kita cari pembilangnya. Pembilang yang pertama, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian pembilang yang kedua, 8 dibagi 8 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung 6/8 ditambah 1/8. Hasilnya sama dengan 7/8. Lanjut soal nomor 14. 2/5 ditambah 3/7. Penyebutnya kita samakan dulu, KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Jadi di sini penyebutnya menjadi 35. Kemudian kita isikan pembilangnya. Pembilang yang pertama,
35 dibagi 5 yaitu 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian pembilang yang kedua, 35 dibagi 7 sama dengan 5, 5 dikali 3 sama dengan 15. Tinggal kita hitung, 14 per 35 ditambah 15 per 35. Hasilnya sama dengan 29 per 35. Lanjut soal nomor 15. 21 per 8 ditambah 15 per 12. Di sini soalnya masih bentuk pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan yang pertama, 8 dikali 2 yaitu 16, 16 tambah 1 sama dengan 17. Jadi pecahannya 17 per 8. Kemudian pecahan yang kedua, 12 dikali 1 yaitu 12, 12 tambah 5 sama dengan 17. Berarti pecahannya 17 per 12. Ternyata penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu. KPK dari 8 dan 12 yaitu 24. Penyebutnya menjadi 24, selanjutnya kita isikan pembilangnya. Pembilang yang pertama, 24 dibagi 8 sama dengan 3, 3 dikali 17 sama dengan 51. Kemudian pembilang yang kedua, 24 dibagi 12 sama dengan 2, 2 dikali 17 sama dengan 34. Tinggal kita hitung, 51 per 24 ditambah 34 per 24. Hasilnya sama dengan 85 per 24. Kita sederhanakan, kita rubah menjadi pecahan campuran. Maka hasilnya yaitu 3, 13 per 24. Lanjut soal nomor 16, kali ini pengurangan pecahan. 5 per 6 dikurangi 2 per 3. Penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu. Kita cari KPK dari 6 dan 3, yaitu 6. Penyebutnya di sini menjadi 6. Selanjutnya kita isikan pembilangnya. Pembilang yang pertama, 6 dibagi 6 sama dengan 1, 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian pembilang yang kedua, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung, 5 per 6 dikurangi 4 per 6. Hasilnya yaitu 1 per 6. Soal nomor 17, 8 per 15 dikurangi 4 per 9. Kita cari dulu KPK dari 15 dan 9 yaitu 45. Jadi penyebutnya di sini 45. Kita isikan pembilangnya. Pembilang yang pertama, 45 dibagi 15 sama dengan 3, 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian pembilang yang kedua, 45 dibagi 9 sama dengan 5, 5 dikali 4 sama dengan 20. Tinggal kita hitung, 24 per 45 dikurangi 20 per 45. Hasilnya yaitu 4 per 45. Lanjut soal nomor 18, 3 per 16 dikurangi 1, 7 per 8. Di sini masih bentuk pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan yang pertama, 16 dikali 3 yaitu 48, 48 tambah 3 sama dengan 51. Maka pecahannya menjadi 51 per 16. Kemudian pecahan yang kedua, 8 dikali 1 yaitu 8, 8 tambah 7 yaitu 15. Maka pecahannya menjadi 15 per 8. Selanjutnya kita rubah penyebutnya, kita cari dulu KPK dari 16 dan 8. KPK-nya yaitu 16, maka penyebutnya di sini menjadi 16. Kita isikan pembilangnya. Pembilang yang pertama, 16 dibagi 16 sama dengan 1, 1 dikali 51 sama dengan 51. Pembilang yang kedua, 16 dibagi 8 sama dengan 2, 2 dikali 15 sama dengan 30. Kita hitung, 51 per 16 dikurangi 30 per 16. Hasilnya sama dengan 21 per 16. 21 per 16 kita sederhanakan, kita rubah menjadi pecahan campuran, hasilnya yaitu 1, 5 per 16. Lanjut soal nomor 19, yaitu perkalian pecahan. 3 per 7 dikali 2 sama dengan
Kita hitungnya 3 dikali 2 per 7. 3 dikali 2 yaitu 6, berarti hasilnya sama dengan 6 per 7. Nomor 20, 3 per 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 per 2. Hasilnya yaitu 9 per 2. 9 per 2 kita sederhanakan, kita rubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya yaitu 4 1 per 2. Nomor 21, 2 per 9 dikali 3. Kita hitung 2 dikali 3 per 9. 2 dikali 3 yaitu 6, maka hasilnya yaitu 6 per 9. Masih bisa kita sederhanakan, di sini sama-sama kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 yaitu 2, 9 dibagi 3 yaitu 3. Maka bentuk sederhananya yaitu 2 per 3. Soal nomor 22 yaitu soal pembagian pecahan. 3 per 5 dibagi 2. Nah, di sini cara menghitungnya menjadi 3 per 5 dikali 2. 5 dikali 2 yaitu 10, maka hasilnya 3 per 10. Nomor 23, 4 per 7 dibagi 2 sama dengan 4 per 7 dikali 2. 7 dikali 2 yaitu 14, maka hasilnya yaitu 4 per 14. 4 dibagi 2 yaitu 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka bentuk sederhananya yaitu 2 per 7. Soal nomor 24, 8 per 9 dibagi 4. Sama dengan 8 per 9 dikali 4. 9 dikali 4 yaitu 36, maka hasilnya 8 per 36. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Maka bentuk sederhananya yaitu 2 per 9. Lanjut soal nomor 3. Ayo merangkum sifat-sifat bilangan bulat. Nomor 1, berapa banyak kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang terletak antara 50 dan 100? Yang pertama, kelipatan 4 yang terletak antara 10 dan 100 yaitu 52, 56, 60, 64, dan seterusnya. Adik-adik bisa perhatikan tulisannya. Kemudian kelipatan dari 6 yaitu mulai dari 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, dan 96. Jadi banyaknya kelipatan persekutuan antara 4 dan 6 yaitu ada 4. Kelipatan persekutuannya 60, 72, 84, dan 96. Soal nomor 2. Ayo temukan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari pasangan bilangan berikut. 2A, 12 dan 18. Yang pertama, kita cari dulu kelipatan dari 12. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 18 sama dengan 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK dari 12 dan 18 yaitu 36. Kemudian kita cari faktor persekutuan terbesarnya. Yang pertama, faktor dari 12 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Di sini faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18 yang paling besar di sini yaitu 6. Maka FPB-nya sama dengan 6. Lanjut soal 2B, kita akan mencari KPK dari 8 dan 16. Yang pertama kita cari kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 16 yaitu 16, 32, 48, 64, dan seterusnya. Coba perhatikan, di sini angka yang sama yaitu 16 dan 32.
Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 8 dan 16 yaitu 16. Kemudian kita akan mencari faktor persekutuan terbesar. Pertama, kita cari dulu faktornya. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Coba perhatikan faktor dari 8 dan 16. Di sini faktor yang sama, yang paling besar yaitu 8. Jadi faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 8 dan 16 yaitu 8. Lanjut soal nomor 3. Manakah bilangan prima terbesar yang kurang dari 100? Yang perlu kalian ketahui, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Di sini bilangan prima terbesar yang kurang dari 100 adalah 97. Lanjut soal nomor 4. Susunlah pecahan dan bilangan desimal berikut dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, adik-adik, di sini angkanya itu terdiri dari pecahan dan bilangan desimal. Untuk mengurutkan, kita samakan dulu mau dirubah menjadi pecahan atau menjadi bilangan desimal. Di sini kakak akan merubah menjadi bilangan desimal semua. Yang pertama, 4/5 bilangan desimalnya menjadi 0,8. Kemudian 17/8 itu sama saja 2,125. Selanjutnya 0,7 tetap, 1,6 tetap. Kemudian 1/3/4 bilangan desimalnya yaitu 1,75. Kemudian 3,08 tetap. Sekarang coba adik-adik perhatikan, kita urutkan dari terkecil menuju yang terbesar. Yang pertama, kedua, ketiga yaitu 1,6, yang keempat 1,75, yang kelima 2,125, dan yang terakhir yaitu 3,08. Jadi urutan terkecil menuju yang terbesar yaitu 0,7, 4/5, 1,6, 1/3/4, 17/8, dan 3,08. Lanjut soal nomor 5. Sepotong kawat yang panjangnya 7,2 cm memiliki berat 3,6 gram. Berapa gram berat dari kawat ini jika panjangnya 1 cm? Berapa gram jika panjang kawat ini 3,6 meter? Nah, di sini diketahui kalau panjang kawatnya 7,2 cm, beratnya yaitu 3,6 gram. Nah, kalau panjang kawatnya 1 cm, berapa beratnya? Jadi untuk mencarinya, caranya yaitu 3,6 dibagi 7,2. Di sini pembilangnya kita rubah menjadi bilangan bulat, kita kali dengan 10. 7,2 dikali 10 yaitu 72. Kemudian 3,6 juga dikali 10, hasilnya yaitu 36. Kita hitung 36 dibagi 72, hasilnya sama dengan 0,5. Jadi kalau panjang kawatnya 1 cm, maka beratnya yaitu 0,5 gram. Kemudian pertanyaan kedua, jika panjang kawatnya 3,6 meter, berapa beratnya? Nah, di sini kita sudah tahu kalau panjang 1 cm beratnya 0,5 gram. Kita rubah dulu 3,6 meter menjadi cm. 3,6 meter sama dengan 360 cm. Maka kalau panjang kawatnya 360 cm, beratnya yaitu 0,5 dikali 360. Hasilnya sama dengan 180. Jadi kalau panjang kawatnya 3,6 meter, beratnya sama dengan 180 gram. Nah, adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.